penuh dengan sukacita. Amin. Sebelum memulai sidang anak-anak hari ini, kita berseru nama Tuhan dan berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah ikutin Kak Ida berdoa ya. Adik-adik harus dengan sikap yang baik. Sikap doa, pejamkan mata, lipat tangan, tutup kepala. Semua ikutin ya di rumah ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menjaga kami semua. Hingga hari ini kami kembali bersama-sama bersidang anak-anak. Tuhan berkati kami. Berkati sidang anak-anak dari awal sampai akhir. Ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Kak Desi, puji Tuhan. Kita sudah senang Tuhan. Sudah berdoa. Sekarang waktunya apa ya Kak Desi ya? Kita berkidung. Berkidung. Ada kidung baru nggak Kak Desi? Ada kidung baru. Judulnya Kiri Kananku Ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Kalau adik-adik di rumah sudah tahu, boleh bersama-sama menyanyikan dengan kita ya. Kita nyanyikan kidung ini sekali tanpa ada gerakan dulu ya Kak Desi ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku. Sekali lagi ya Kak Desi ya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku. Kak Desi, lagu ini ada gerakannya loh. Iya, kita harus gerak bersama. Betul. Nah, dari di rumah kita akan belajar bersama-sama gerakan lagu ini. Kalian kalau udah tahu, nggak apa-apa, coba bergerak di rumah dan ikutin ya. Nah, tapi kalian nggak boleh
dia selalu menjadi pelindung kita. Adik-adik, sekarang adik-adik waktunya dengerin firman. Kita harus berdoa, memimpin adik-adik berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah nanti ikutin Kak Desi berdoa ya untuk firman Tuhan ya. Yuk kita doa sama-sama. Oh Tuhan Yesus, Amin. Tuhan mau dengarkan kami. Amin. Tuhan, hari ini kami mau berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Amin. Berarti hati juga telinga kami boleh menjadi hati dan telinga yang terbuka. Amin. Untuk setiap firman Tuhan. Amin. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik. Semoga adik-adik semua tetap sehat dan bersuka cita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bareng-bareng doa yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Dikau memberkati kami, untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin hati kami, telinga, juga mulut kami, untuk kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Sinta mau cerita nih tentang Tuhan Yesus yang berkuasa atas maut. Kak Sinta mau cerita tentang salah satu tokoh di Alkitab yang diselamatkan Tuhan Yesus dari maut. Jadi suatu hari ini ada kakak beradik namanya Marta sama Maria. Marta ini berlari, dia berlari menghampiri Maria terus berkata, "Kak, apakah kakak udah melihat Tuhan Yesus datang?" "Belum," jawab Maria gitu. "Kok Tuhan Yesus belum datang ya? Apa Tuhan Yesus belum menerima pesan dari kita? Lazarus sangat perlu Tuhan Yesus. Semakin hari Lazarus ini tubuhnya semakin lemah." Terus Maria bertanya sama Marta, "Marta, obat-obat yang dari dokter semua udah diminum kan sama Lazarus?" Terus Marta menjawab, "Sudah, semua obat udah diminum sama Lazarus. Tapi tetap saja Lazarus masih sakit, badannya masih lemah." Terus Maria pun juga berharap Tuhan Yesus segera datang. Jadi Marta sama Maria ini mengirim pesan untuk Tuhan Yesus. Pesannya itu berbunyi bahwa Lazarus sahabat Tuhan Yesus ini sedang sakit dan Lazarus perlu Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus sedih nggak? Sedih, Tuhan Yesus sedih. Lazarus ini adalah sahabat dari Tuhan Yesus. Coba adik-adik, ketika sahabat adik-adik sedih, kalian ikut sedih nggak? Pasti sedih ya, sama Tuhan Yesus juga sedih. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke tempat si Lazarus ini. Tuhan Yesus masih tinggal selama 2 hari di tempat itu. Setelah 2 hari, Tuhan Yesus pergi melalui jalan Betania. Sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus tuh nggak setuju atas keputusan Tuhan Yesus. Menurut murid-murid Tuhan Yesus itu keputusan Tuhan Yesus salah. Kok melewati jalan Betania? Karena di sana itu banyak orang Yahudi yang nggak suka sama Tuhan dan ingin membunuh Tuhan Yesus. Tapi keputusan Tuhan Yesus itu tidak pernah salah. Keputusan Tuhan Yesus tidak pernah salah. Terus Tuhan Yesus berkata nih sama murid-murid, "Lazarus saudara kita saat ini sedang tertidur dan aku akan pergi ke sana untuk membangunkan Lazarus." Murid-murid berpikir, wah, Lazarus ini pasti bisa sembuh. Tapi maksud Tuhan Yesus di sini tertidur itu adalah Lazarus sudah mati. Tuhan Yesus tahu, tapi murid-murid Tuhan Yesus tuh nggak tahu. Taunya Lazarus ini tidur. Lazarus ini sudah mati selama 4 hari. Kemudian setelah berjalan, Tuhan Yesus sampai ke rumah, dekat rumah Maria, Marta sama Lazarus.
Waktu itu Marta tahu nih dari teman-temannya. Terus Marta berlari menghampiri Tuhan Yesus. Terus Marta bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati." Marta percaya kalau misalnya Tuhan Yesus ini dapat menyembuhkan Lazarus jika Tuhan Yesus tidak datang terlambat. Tapi Marta tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu berkuasa atas maut. Tuhan Yesus dapat membangkitkan Lazarus. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Setelah berkata demikian, Marta pun segera berlari untuk memanggil Maria. Kemudian Maria pun datang kepada Yesus. Tetapi dikira orang-orang yang ada di sekitar itu, Marta pergi ke kubur Lazarus untuk menangis. Tapi Marta datang kepada Tuhan Yesus dan Maria datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Kemudian Maria pun juga berkata kalau, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati." Maria juga percaya kalau Tuhan Yesus ini dapat menyembuhkan si Lazarus jika Tuhan tidak datang terlambat. Maria tidak tahu kalau Tuhan Yesus ini juga berkuasa atas maut. Tuhan dapat membangkitkan Lazarus. Kemudian Tuhan pergi ke kubur Lazarus. Di sana Tuhan menangis, Tuhan sedih karena orang-orang di sana tidak pada mengenal Tuhan Yesus. Orang-orang di sana pada berkata, "Ia yang dapat memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia membangkitkan Lazarus yang mati?" Kemudian Tuhan Yesus sedih mendengar hal itu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu untuk membuka batu. Bukalah batu itu. Orang-orang di sekitar pada kaget. Apa? Kemudian Maria berkata, "Tuhan, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Pasti sangat bau." Tapi Tuhan tetap menyuruh orang-orang itu membuka batu itu. Kemudian Tuhan berkata, "Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan." Setelah batu itu dibuka, Tuhan Yesus masuk ke kubur Lazarus, menengadah ke atas dan berdoa dengan suara yang keras. Kemudian Tuhan Yesus berseru dengan suara keras. Tuhan Yesus berseru dengan suara yang keras, "Lazarus, marilah keluar." Kira-kira Lazarus bangkit keluar enggak? Ayo. Iya adik-adik, Lazarus bangkit keluar. Tapi tangan dan kakinya masih terikat kain kafan dan mukanya masih tertutup kain peluh. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar membantu Lazarus untuk membuka kain-kain itu. Kemudian orang-orang banyak itu yang melihat hal itu pada takjub. Mereka pun, orang-orang Yahudi itu pun pada percaya sama Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu, Tuhan kita, berkuasa atas maut. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Yuk kita berdoa yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau terus percaya bahwa Dikau berkuasa atas segala sesuatu di dalam hidup kami. Dapatkan kami untuk terus selalu menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, puji Tuhan ya, kita tadi sudah mendengarkan cerita mengenai Tuhan Yesus yang berkuasa atas maut. Sekarang waktunya kita untuk menghafal ayat Alkitab. Ayat Alkitab kita terletak di Yohanes 11 ayat 25.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Kebangkitan, juga hidup. Di dalam Dikau tidak ada kematian. Kau adalah Allah yang penuh dengan kemenangan. Karena itu Tuhan, bahwa kami jadi anak-anak yang tetap setia, percaya kepada diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, dapatkanlah penghidupan kami setiap hari, penghidupan yang tetap percaya kepada diri Tuhan, terus mengalami diri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di sidang anak minggu depan ya. Dadah.